Selamat datang di channel YouTube saya, para pendidik yang berdedikasi dan pembelajar yang tak kenal lelah. Di video kali ini, kita akan membahas 10 soal pretest dan juga mengupas tuntas UKM PPG untuk guru kelas SD. Jadi, jika Anda sedang berjuang untuk meraih impian menjadi guru profesional, atau Anda adalah seorang guru yang ingin terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya, Anda berada di tempat yang tepat. Yuk, mari kita mulai petualangan pembelajaran kita kali ini. Dalam sebuah proses pembelajaran, seorang guru menerapkan teori perkembangan kognitif Piaget. Guru meminta siswa memberikan alasan dari jawaban mereka ketika mengambil kesimpulan dengan contoh perintah. Coba kamu buktikan ini pada kawan-kawanmu. Tahapan perkembangan yang dimaksud dari ilustrasi tersebut adalah A. Sensori motor, B. Operasional formal, C. Operasional konkret, D. Praoperasional konkret, E. Praoperasional. Tahapan perkembangan yang dimaksud dari ilustrasi tersebut adalah B. Operasional formal. Dalam ilustrasi tersebut, guru meminta siswa untuk memberikan alasan dari jawaban mereka ketika mengambil kesimpulan dan mencoba membuktikannya kepada kawan-kawan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa siswa telah mencapai tahapan operasional formal dalam teori perkembangan kognitif Piaget. Tahapan ini terjadi pada usia remaja dan dewasa, di mana individu mampu berpikir secara abstrak, menggunakan pemikiran logis deduktif, dan mengembangkan hipotesis serta menguji kesimpulan mereka secara sistematis. Soal kedua, guru sering dihadapkan pada persoalan adanya siswa yang berkemampuan kognitif bagus, akan tetapi sikap dan perilakunya kurang baik. Di sisi lain, ada siswa yang sikap dan perilakunya sangat baik, tetapi kurang dalam kemampuan kognitifnya. Dengan kondisi tersebut, sikap guru yang bijaksana dalam mengembangkan kompetensi siswa adalah A. Menyeimbangkan pengembangan semua kompetensi siswa, B. Memberi penekanan pada pengembangan kompetensi keterampilan, C. Menekankan pengembangan pengetahuan yang dibelajarkan di sekolah, D. Menekankan pengembangan pada kompetensi sikap, E. Menekankan penilaian kompetensi pengetahuan. Dalam kondisi tersebut, sikap guru yang bijaksana dalam mengembangkan kompetensi siswa adalah A. Menyeimbangkan pengembangan semua kompetensi siswa. Sebagai guru yang bijaksana, penting untuk memperhatikan dan mengembangkan semua aspek kompetensi siswa, baik kemampuan kognitif maupun sikap dan perilaku. Guru harus memahami bahwa pendidikan yang holistik melibatkan pengembangan seluruh potensi siswa, dengan menyeimbangkan pengembangan semua kompetensi siswa. Guru dapat membantu siswa menjadi individu yang berprestasi secara akademik sekaligus memiliki sikap dan perilaku yang baik. Hal ini dapat dicapai melalui pendekatan yang beragam dalam pembelajaran, termasuk pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa. Soal ketiga di RPP, Pak Slamet, guru SD kelas 4, menemui indikator KD pada muatan matematika sebagai berikut. Mengidentifikasi kelipatan suatu bilangan, Pak Slamet akan memulai mengajar materi tersebut besok pagi. Kegiatan Pak Slamet dapat berupa A. Memeriksa kesiapan siswa untuk belajar, B. Menceritakan kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan kelipatan, C. Mendorong siswa untuk berdiskusi mengenai kelipatan dan menghubungkan dengan konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang, D. Memutar video tentang motivasi peserta didik agar pantang menyerah, E. Mengingatkan kembali makna perkalian sebagai penjumlahan berulang, dan menghubungkan dengan konsep kelipatan. Pembahasan untuk soal ketiga adalah sebagai berikut. Kegiatan yang tepat untuk dilakukan oleh Pak Slamet dalam mengajar materi, mengidentifikasi kelipatan suatu bilangan, adalah E. Mengingatkan kembali makna perkalian sebagai penjumlahan berulang dan menghubungkan dengan konsep kelipatan. Pada kegiatan ini, Pak Slamet akan mengingatkan siswa tentang makna perkalian sebagai penjumlahan berulang. Dia akan menjelaskan bahwa kelipatan suatu bilangan dapat ditemukan dengan menjumlahkan bilangan tersebut secara berulang sesuai dengan bilangan lainnya. Pak Slamet juga akan menghubungkan konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang dengan konsep kelipatan, sehingga siswa dapat memahami hubungan antara keduanya. Dengan mengingatkan kembali konsep ini, siswa akan memiliki landasan yang kuat untuk memahami dan mengidentifikasi kelipatan suatu bilangan dengan lebih baik.
Bacalah kutipan cerita berikut. Sejak usia 2 tahun, tepatnya ketika terjadi kerusuhan Mei 98 dan terjadinya PHK massal, kedua orang tuaku menitipkanku ke kakek nenekku dari pihak ayah. Ditambah krismon yang membuat perekonomian keluargaku makin oleng. Bahkan untuk makan sehari-hari saja kami meminta ke kakek nenek. Sejak saat itu semua kebutuhanku ditanggung oleh kakek. Sampai benar-benar kondisi ekonomi ayah stabil, sepeninggal kakek 3 tahun yang lalu, nenek lebih sering pergi menemui anak-anaknya, kalau tidak ke Tante Is. Ia pergi ke rumah Om Didi di Sukabumi selama seminggu. Meskipun di rumah ada Om Ucup dan istrinya, aku sering merasa kesepian. Pagi-pagi Om Ucup dan istrinya sudah berangkat kerja dan baru sampai rumah menjelang maghrib. Untung nenek hobi memasak dan bersih-bersih, itu bisa mengurangi rasa kesepiannya. Dalam sehari aku bisa mengepel lantai sampai 3 kali, pagi, siang, dan sore. Setelah kakek meninggal, nenek ingin ketika meninggal kelak dimakamkan di Sukabumi. Keputusan tersebut tentu saja mengejutkan kami. Pertama, makam itu akan terpisah dengan kakek. Kedua, sebelum meninggal kakek pernah berpesan pada kami bahwa ia ingin nenek dimakamkan berdampingan dengannya. Keputusan nenek ini muncul justru setelah kakek meninggal, padahal ketika kakek masih hidup. Nenek punya keinginan sama dengan kakek untuk dimakamkan berdampingan di pemakaman umum yang tak jauh dari rumahnya. Tema yang terkandung pada kutipan cerita tersebut adalah A. Kondisi sosial dan pendidikan, B. Latar belakang sosial dan ekonomi, C. Latar belakang pengarang, D. Pendidikan dan sosial masyarakat tokoh, E. Ideologi dan sosial masyarakat. Pembahasan untuk soal tadi adalah sebagai berikut. Tema yang terkandung pada kutipan cerita tersebut adalah B. Latar belakang sosial dan ekonomi. Cerita tersebut menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga yang terpengaruh oleh peristiwa kerusuhan dan PHK massal. Dalam cerita tersebut dijelaskan bagaimana keluarga menghadapi kesulitan ekonomi, bergantung pada kakek nenek untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan bagaimana kondisi tersebut berdampak pada pengalaman dan perasaan tokoh utama. Tema ini menyoroti aspek latar belakang sosial dan ekonomi yang memengaruhi kehidupan tokoh dalam cerita. Soal kelima, masuknya teknologi modern yang berasal dari negara-negara maju perlu diakomodasi oleh lembaga pendidikan melalui perumusan kompetensi dan penilaian pembelajaran yang A. Mengedepankan jiwa dan semangat patriotisme bagi bangsa dan negara, B. Memberikan tempat kepada siswa mempelajari pengetahuan seluas mungkin, C. Menyiapkan masyarakat maju dan modern dengan penggunaan teknologi, D. Mengarahkan penggunaan teknologi maju dalam semua aspek kehidupan. E. Menyiapkan siswa beradaptasi dengan situasi dan tantangan yang dihadapinya. Soal kelima menggambarkan bahwa masuknya teknologi modern dari negara-negara maju perlu diakomodasi oleh lembaga pendidikan melalui perumusan kompetensi dan penilaian pembelajaran yang sesuai. Dalam konteks tersebut, jawaban yang paling tepat adalah E. Menyiapkan siswa untuk beradaptasi dengan situasi dan tantangan yang dihadapinya, hal ini karena dengan perkembangan teknologi modern. Siswa perlu dipersiapkan untuk dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan mereka. Kompetensi dan penilaian pembelajaran yang diarahkan pada kemampuan siswa untuk beradaptasi dan menghadapi tantangan baru akan menjadi penting dalam menghadapi perkembangan teknologi modern. Soal keenam, kewibawaan guru di hadapan para siswa perlu terus dijaga secara konsisten. Relasi antara siswa dan guru yang merepresentasikan kewibawaan dimaksud adalah agar A. Guru ditakuti oleh siswa, B. Siswa enggan menatap guru, C. Siswa menurut pada guru, D. Guru disegani oleh siswa, E. Siswa akrab dengan guru. Pembahasan untuk soal tadi adalah sebagai berikut. Kewibawaan guru di hadapan para siswa perlu terus dijaga secara konsisten agar guru disegani oleh siswa. Opsi D. Guru disegani oleh siswa adalah jawaban yang paling tepat dalam konteks ini. Kewibawaan guru bukanlah tentang menakuti atau menciptakan ketakutan pada siswa, tetapi tentang mendapatkan penghormatan dan rasa hormat dari siswa sebagai otoritas dalam lingkungan pembelajaran. Ketika siswa menghormati dan menghargai guru, mereka cenderung lebih terbuka untuk belajar dan menerima pengarahan dari guru.
Kewibawaan guru yang disegani dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan saling menghormati antara guru dan siswa. Soal ketujuh, ketika guru mengadakan ulangan atau ujian, soal hendaknya sejauh mungkin mewakili materi pelajaran yang telah disampaikan dan tingkat kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa. Untuk mewujudkan soal yang demikian, tindakan yang seharusnya dilakukan oleh guru adalah A. Menggunakan bentuk soal esai, uraian singkat. B. Membuat kisi-kisi soal sebelum pembuatan soal. C. Membuat soal sebanyak mungkin untuk diujikan. D. Membuat rangkuman materi sebelum soal dibuat. E. Menggunakan bentuk soal objektif pilihan ganda. Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh guru untuk mewujudkan soal ulangan atau ujian yang mewakili materi pelajaran dan tingkat kemampuan siswa adalah membuat kisi-kisi soal sebelum pembuatan soal. Opsi B, membuat kisi-kisi soal sebelum pembuatan soal adalah jawaban yang paling tepat. Dengan membuat kisi-kisi soal, guru dapat merencanakan secara sistematis jenis pertanyaan yang akan diujikan, topik-topik yang harus dicakup, dan tingkat kesulitan yang diinginkan. Kisi-kisi soal membantu guru agar soal-soal yang disusun dapat mencakup secara komprehensif materi pelajaran yang telah disampaikan dan memastikan bahwa tingkat kemampuan siswa diuji dengan baik. Meskipun menggunakan bentuk soal objektif pilihan ganda, opsi E juga merupakan pilihan yang baik untuk menguji pemahaman siswa. Membuat kisi-kisi soal sebelumnya akan membantu guru dalam merencanakan dan menyusun soal dengan lebih efektif dan akurat. Soal ke-8, berikut ini ada beberapa model pembelajaran yang dapat dipilih untuk PPKN. A. Model konsiderasi. B. Model klarifikasi nilai. C. Model aksi sosial Newman. D. Model jigsaw. E. Model STAT, model yang melatih HART dalam mengembangkan PPK adalah A. B. B. A. C. E. D. C. E. D. Model pembelajaran yang melatih HART dalam mengembangkan PPK, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, adalah A. Model klarifikasi nilai. Opsi A adalah jawaban yang tepat. Model klarifikasi nilai adalah salah satu model pembelajaran yang fokus pada pengembangan nilai-nilai moral, etika, dan sikap positif dalam pembelajaran PPKN. Model ini mendorong siswa untuk memahami dan mengklarifikasi nilai-nilai yang relevan dalam konteks pembelajaran, sehingga mereka dapat menginternalisasikan dan mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Model ini membantu melatih HART atau hati siswa dalam mengembangkan PPK yang baik. Soal ke-9, pada saat memeriksa hasil pengerjaan tugas siswa, guru mendapati adanya dua tugas yang isinya sama, setelah diklarifikasi pada masing-masing siswa. Ternyata dua siswa tersebut mengambil dari sumber yang sama, yaitu sebuah laman di internet. Menanggapi hal tersebut seorang guru sebaiknya A. Melarang penggunaan tulisan atau artikel pada laman internet sebagai sumber pembelajaran. B. Memberi nilai jelek kepada keduanya karena isi pekerjaan tugasnya sama satu dengan yang lain. C. Menerima pengerjaan tugas kedua siswa itu apa adanya tanpa ada yang perlu dipersoalkan. D. Meminta masing-masing siswa untuk menulis kembali tugasnya dengan bahasanya sendiri. E. Meminta kepada kedua siswa tersebut untuk menggunakan buku yang variatif sebagai sumbernya. Menanggapi situasi tersebut, seorang guru sebaiknya memilih opsi D. Meminta masing-masing siswa untuk menulis kembali tugasnya dengan bahasanya sendiri. Opsi D adalah tindakan yang tepat dalam situasi ini. Meskipun siswa menggunakan sumber yang sama, mereka masih diharapkan untuk menyampaikan pemahaman dan pengetahuan tersebut dengan bahasa dan kalimat mereka sendiri. Dengan meminta mereka untuk menulis ulang tugas dengan bahasa dan gaya penulisan yang berbeda, guru dapat menilai pemahaman individu siswa dan mencegah terjadinya plagiarisme. Hal ini juga akan mendorong siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan mengungkapkan ide-ide mereka dengan cara yang unik. Soal ke-10, cermatilah kutipan teks berikut. Orang Indonesia terbiasa dengan mengonsumsi telur matang.
Mengonsumsi telur yang matang membantu tubuh kita memanfaatkan protein dalam telur secara lebih maksimal. Di samping itu, telur yang mentah berisiko membawa bakteri penyakit di tubuh. Namun, di Jepang, telur yang mentah justru sering dikonsumsi. Teman-teman, rupanya orang Jepang punya rahasia mengapa sering makan telur mentah tapi tetap sehat. Berdasarkan struktur teks, kutipan tersebut merupakan bagian dari teks. A. Laporan hasil observasi. B. Tanggapan. C. Eksplanasi. D. Berita. E. Eksposisi. Berdasarkan struktur teks, kutipan tersebut merupakan bagian dari teks. C. Eksplanasi. Kutipan tersebut memberikan penjelasan atau eksplanasi tentang perbedaan kebiasaan mengonsumsi telur antara orang Indonesia dan orang Jepang. Teks tersebut menjelaskan mengapa orang Indonesia cenderung mengonsumsi telur matang, sementara orang Jepang sering mengonsumsi telur mentah. Penjelasan tersebut mengaitkan faktor kesehatan dan risiko bakteri dalam telur mentah. Oleh karena itu, teks tersebut termasuk dalam genre eksplanasi. Halo semuanya, terima kasih sudah menonton video ini tentang pembahasan soal pretest dan UKM PPG guru kelas SD. Saya harap video ini memberikan Anda pemahaman yang lebih baik mengenai materi-materi yang akan diuji dalam pretest dan UKM PPG, seperti yang telah kita bahas tadi. Saya telah membagikan 10 soal sebagai contoh yang mungkin muncul dalam pretest. Semoga pembahasan ini dapat membantu Anda mempersiapkan diri dengan lebih baik dan mengasah kemampuan Anda dalam menjawab soal-soal tersebut. Saya ingin mengucapkan semoga sukses dan lancar kepada semua yang akan mengikuti pretest maupun UKM PPG. Semoga persiapan yang telah Anda lakukan membuahkan hasil yang memuaskan. Saya yakin Anda semua memiliki potensi dan kecakapan untuk menjawab setiap tantangan dalam pretest maupun UKM PPG dengan baik. Terakhir, saya ingin mengajak Anda untuk mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Dengan begitu, Anda akan selalu mendapatkan notifikasi ketika saya mengunggah video baru seputar pendidikan dan pengembangan profesi guru. Jadi, jangan lupa untuk terus berlangganan dan jangan ragu untuk membagikan video ini kepada teman-teman atau kolega Anda yang juga membutuhkan informasi mengenai pretest dan UKM PPG. Terima kasih sekali lagi atas dukungan dan partisipasi Anda dalam menonton video ini. Semoga Anda berhasil lulus pretest maupun UKM PPG. Sampai jumpa dalam video saya berikutnya. Tetap semangat dan terus berkembang. Terima kasih dan salam sukses.